Bab 281. Aku tidak tidur nyenyak. Lihatlah ingatanku, kata Lin Yi. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Kau benar. Lagi pula itu bukan masalah besar. Aku masih ada urusan, jadi kita bicarakan nanti saja. Hah. Wang Fang dan Chen Yongxin merasa cemas saat melihat Lin Yi pergi. Jika kamu pergi, kami tidak akan bisa melihatmu lagi. Petik 1. Guru Lin, Anda punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Anda berbeda dari kami, orang-orang kecil. Kita semua di sini hari ini, jadi mari kita selesaikan saja. Itu akan menghemat banyak masalah Anda di masa mendatang. Baiklah kalau begitu, kata Lin Yi. Kamu punya pulpen dan kertas. Ya, aku punya itu di sini. Wang Fang tidak tahu mengapa Lin Yi menginginkan pena dan kertas, tetapi dia tetap mengeluarkannya dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Ambil saja dan tuliskan struknya. Tuliskan kwitansinya. Ya, kata Lin Yi dengan tenang. Bukankah kau bilang begitu kalau kau mau pinjam $200.000 dariku? Kalau begitu, kau harus menulis kwitansi. Jangan bilang kau bahkan tidak mengerti aturannya. Wang Fang dan Chen Yongxin tercengang. Meskipun itu pinjaman, tidak seorang pun dari mereka ingin membayarnya kembali. Kamu sudah sangat kaya, jadi kamu tidak membutuhkan $200.000 kami, kan? Guru Lin, keluargamu besar, $200.000 itu jumlah yang kecil untukmu, kan? Tanya Wang Fang. Lagi pula, aku bibi Wang Ran. Aku sudah melihatnya tumbuh besar sejak kecil, dan sekarang kami sudah seperti keluarga. Apa kau tidak percaya dengan karakter kami? Mungkin saja, kata Lin Yi dengan tenang. Tapi aku benar-benar tidak percaya pada karaktermu. Kamu bisa kembali dan meminjam uang setelah kamu selesai menulis surat utang. Wang Fang dan Chen Yongxin mengerutkan kening saat melihat sikap tegas Lin Yi. Mereka sudah susah payah mengusir saudara laki-lakinya yang kedua dan keluarganya. Apa gunanya kalau mereka masih harus menulis surat utang untuk meminjam $200.000? Mama. Chen Yongxin menarik Wang Fang ke samping dan berbisik, tulis surat utangnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan, kata Wang Fang. Kalau kita menulis surat utang, kita harus mengembalikan uangnya. Siapa bilang kita harus mengembalikan uang hanya karena kita menulis surat utang? Tanya Chen Yongxin. Saat ini kita bisa bilang paman yang berutang. Kalau begitu, kita tidak perlu membayar atau mengembalikan uangnya. Lalu, apa yang bisa dia lakukan terhadap kita? Kamu benar. Wang Fang tiba-tiba merasa tercerahkan. Ia menoleh ke Lin Yi, aku akan menulis surat utang untukmu sekarang. Tulislah. 10 menit kemudian, Wang Fang selesai menulis surat utang dan menandatangani namanya sebelum menyerahkannya kepada Lin Yi. Kembalilah dan siapkan akta hipotek sebagai jaminan, lalu aku akan mentransfer uangnya kepadamu, kata Lin Yi. Tapi jangan khawatir, kamu kan bibi Wang Ran. Aku tidak akan membebankan bunga tambahan. Kita ikuti saja suku bunga bank. Adil, kan? Apa katamu? Kau ingin kami menggunakan rumah itu sebagai jaminan. Bagaimana menurutmu? Kau ingin aku meminjamimu uang tanpa imbalan? Apa kepalamu tersangkut di pintu? Guru Lin, jangan pergi terlalu jauh, kata Chen Yongxin sambil mengepalkan tangannya. Terlalu jauh. Bagaimana mungkin aku bertindak terlalu jauh, kata Lin Yi. Kamu ingin meminjam uang, tapi kamu tidak mau memberikan jaminan apapun. Kurasa kamu pasti sedang bermimpi. Menjauhlah sejauh mungkin dari sini. Jangan memotori udara. Wang Fang dan Chen Yongxin tidak berani mengatakan apapun. Lin Yi bukan seseorang yang bisa mereka ganggu, jadi mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka dan meninggalkan bangsal. Wang Ran menghela napas lega. Akhirnya mereka pergi. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah mengusir mereka untukmu. Jaga ibumu baik-baik di sini. Terima kasih, Guru Lin, kata Wang Ran penuh terima kasih. Kalau bukan karena Anda, saya benar-benar tidak akan tahu bagaimana menghadapi mereka. Jangan khawatir tentang semua hal ini, kata Lin Yi. Tujuanmu mulai sekarang adalah merawat ibu dan nenekmu. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya denganmu. Kau mengerti maksudku? Ya, saya mengerti. Sekian dulu untuk saat ini. Aku pergi. Wang Ran merasakan perasaan aneh di hatinya saat dia melihat Lin Yi pergi. Kata-kata Lin Yi begitu bermakna. Ayahnya pernah mengatakan hal serupa kepadanya sebelumnya. Lin Yi berkendara ke dermaga Wangjiang setelah meninggalkan rumah sakit. Ia memeriksa perkembangan konstruksi di sana terlebih dahulu, lalu meminjam perahu dan pergi memancing. Ia baru tiba di rumah pukul 6 sore.
Keesokan paginya, teleponnya berdering pada pukul 7 pagi sementara Lin Yi masih linglung. Dia mengira itu Ji Qingyan, tetapi ternyata itu He Yuanyuan. Kenapa kamu meneleponku pagi-pagi begini? Apa kamu mau menggangguku? Bos, apa kau lupa? Kau sudah menerima panggilan pengadilan. Kita harus ke pengadilan jam 9. Memangnya ada hal seperti itu? Aku lupa. Lin Yi berkata dengan linglung. Kalian pergi dulu. Aku akan datang setelah tidur. Kita akan ke pengadilan, kata He Yuanyuan. Ini kasus pengadilan pertama yang kita hadapi sejak perusahaan ini berdiri. Kalian harus lebih serius. Mereka cuma sekelompok pemula. Apa yang perlu diseriusi? Lin Yi kembali tidur setelah menutup telepon. Dia segera membeli sarapan dan berkendara ke pengadilan Zonghai nomor 2. Ketika tiba di pintu masuk pengadilan, Lin Yi terkejut melihat puluhan orang berdiri di sana. Mereka semua adalah wartawan yang menunggunya. He Yuanyuan dan Qisian Zhao berlari kecil ketika melihat mobil Lin Yi. Bos, banyak sekali yang terjadi hari ini. Tidak seperti yang kita harapkan. Awalnya, keduanya mengira ini akan menjadi kasus pengadilan privat. Orang luar tidak akan diizinkan masuk, kecuali mereka yang terlibat. Akan tetapi, dari penampilannya, mereka benar-benar meremehkan lawan mereka. Yayasan Tianhong ini mencoba membunuh Yayasan Lingyun. Seberapa besar kebencian yang mereka miliki hingga harus membuat keributan besar seperti itu? Apakah mereka harus membunuh ayah mereka dan mencuri istri mereka saat melakukannya? Meskipun masalah ini tidak terlalu serius, namun tetap saja dianggap sebagai pencurian istri Yayasan Lingyun. Lin Yi tampak tenang saat memakan rotinya sambil mengomentari pakaian He Yuanyuan. Bukankah sudah kubilang pakai rok sutra hitam? Kenapa pakai jin? Apa aku benar-benar harus memakainya? Tanya He Yuanyuan. Jam berapa sekarang? Kenapa kau masih khawatir tentang ini? Guru, Anda harus selalu mengadopsi pola pikir seorang murid. Kita tidak boleh gagal menghargai keindahan. He Yuanyuan. Jika kau benar-benar ingin menghargainya, kembalilah dan temui kakak senior. He Yuanyuan membuka pintu mobil dan menyambut Lin Yi. Kamu mau menghabiskan rotinya? Harganya lumayan mahal. Jam berapa sekarang? Kamu masih ingin makan roti? Apa kamu serius? Melihat Lin Yi keluar dari mobil, para wartawan yang berdiri di pintu bergegas seperti segerombolan lebah dan mengelilinginya. Tuan Lin, kami ingin tahu, apa pendapat Anda tentang gugatan ini? Tanya seorang reporter pria. Yayasan Tianhong bodoh, sidangnya dijadwalkan begitu cepat. Aku sampai tidak bisa tidur nyenyak. Bab 282. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu kakak bahwa kamu menggoda gadis di luar. Reporter pria itu tercengang. Apa-apaan itu? Kenapa dia tidak memberikan tanggapan resmi? Tuan Lin, apakah Anda mengakui tuduhan Yayasan Tianhong? Tanya reporter pria itu lagi. Tentu saja, kata Lin Yi. Kami memang tidak mengumumkan detail bantuan kami. Memang benar begitu. Sepertinya Tuan Lin tidak berencana untuk melawan, kata seorang reporter wanita. Kamu tidak boleh berkata begitu. Aku harus berjuang secara simbolis. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka. Pak Lin, tadi saya lihat mobil sport yang Anda kendarai adalah Likan 7 edisi terbatas. Mobil itu dijual seharga 66 juta dolar di Tiongkok. Apakah Anda membelinya dengan uang amal? Tanya seorang reporter bertampang androgini. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Para wartawan saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus bertanya apa lagi. Jawaban Anda adalah apa yang kami cari, dan tidak ada kekurangannya, jadi kami tidak masalah dengannya. Tahukah Anda bahwa ini membuat kita terlihat sangat tidak profesional? Pada saat ini, He Yuanyuan dan Qisian Zhao ingin mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan, aku sangat marah. Yuanyuan, apakah menurutmu perusahaan kita akan bangkrut? Qisian Zhao pasti sangat khawatir orang seperti dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Kebangkrutan mungkin hukuman yang ringan. Lin Yi berjalan memasuki ruang sidang di bawah pengawasan ketat para wartawan. Ini pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini, jadi agak aneh. Namun, ia sama sekali tidak terpengaruh. Ia bahkan memotretnya sebagai kenang-kenangan. Dia memberi judul, terdakwa akan diadili hari ini, Happy. Bos, apakah kamu gugup? Tanya He Yuanyuan dengan suara rendah. Saya tidak gugup, kata Lin Yi. Lihat petugas itu. Wajahnya bulat dan cantik, dan dia memakai seragam. Aku ingin merekrutnya untuk jadi sekretarisku. Ayo selidiki ini untukku. Selidiki pantatku. Bisakah kau lebih serius, gerutu He Yuanyuan. Kau percaya aku akan memberitahu kakak senior kalau kau sedang menggoda orang di luar? Itu hanya candaan.
Pada saat ini, Zhao Zhengyang dan Kunan sedang beristirahat di ruang tunggu di area belakang panggung pengadilan. Menurut aturan yang relevan, baik penggugat maupun tergugat tidak diizinkan datang ke sini. Namun, karena ini adalah halaman belakang keluarga Zhao, mereka belum pernah kalah dalam kasus sebelumnya. Oleh karena itu, Zhao Zhengyang menjalani kehidupan di tempat ini seolah-olah ia berada di rumah sendiri. Selain Zhao Zhengyang dan Kunan, ada orang lain di sini. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pria asing berambut pirang. Dia sangat tinggi dan tampak sangat kuat. Dia adalah pengawal Zhao Zhengyang. Duduk berhadapan dengan Zhao Zhengyang adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya sudah tua dan berusia 40-an. Pakaian dan busana mereka sangat berbeda dengan Zhao Zhengyang. Pakaian mereka sangat biasa saja, dan mereka tidak cocok dengan lingkungan serius di sekeliling mereka. Pria itu bernama Guo Yuntao, direktur panti asuhan Zonghai Hok. Wanita lainnya bernama Li Sulan, direktur panti asuhan Yang Cheng Honghua. Kedua panti asuhan itu sebelumnya didukung oleh Yayasan Lingyun, dan kini, Zhao Zhengyang telah menemukan mereka. Jangan gugup. Lakukan saja persis seperti yang kami katakan. Tuan Zhao, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Tanya Guo Yuntao dengan gugup. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan padamu, kata Zhao Zhengyang. Asalkan kamu mendengarkan kami dan mengikuti instruksi kami, aku akan memberimu $500.000 tunai. Sambil berbicara, Zhao Zhengyang melambaikan tangannya, dan Kunan mengeluarkan 2 kotak dari belakang ruangan. Di dalam kotak-kotak itu terdapat tumpukan uang tunai. Mata Guo Yuntao dan Li Sulan melebar. Meskipun mereka telah mengelola panti asuhan selama bertahun-tahun dan menerima banyak bantuan, sebagian besar berupa materi dan mereka tidak menerima banyak sumbangan. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima uang tunai sebanyak itu. Melihat ekspresi mereka, Zhao Zhengyang sangat puas. Ia menyilangkan kaki dan berkata, "Kurasa kalian berdua belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Asal kalian berkinerja baik, uang itu akan segera menjadi milik kalian. Dan uang itu akan langsung masuk ke kalian, bukan ke panti asuhan." Baiklah, kami akan bekerja sama. Zhao Zhengyang mengangguk puas. Ia sudah membayangkan saat Lin Yi akan kalah dalam gugatan itu. Sialan, beraninya kau berbohong padaku. Akan kupastikan kau takkan pernah pulih dari ini. Pada saat ini, sekretaris Zhao Zhengyang masuk dari luar. Direktur Zhao, kami sudah menyelidiki situasi di luar. Lin Yi sepertinya sudah menyerah untuk melawan. Dia benar-benar kooperatif. Ya, dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan wartawan dan mengakui bahwa mereka tidak membuat pengumuman publik apapun. Dan dia datang ke sini hari ini dengan likan yang dijual seharga $66 juta di Tiongkok. Dia juga mengakui bahwa dia membelinya dengan uang publik. Sekarang, ada saksi dan bukti untuk ini. Dengan tindakannya, dia mungkin tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga menghadapi hukuman penjara. Haha. Zhao Zhengyang tertawa. Itulah efek yang kuinginkan. Aku tidak hanya akan membuatnya kehilangan uang, tapi aku juga akan membuatnya masuk penjara. Aku akan membuatnya menyaksikan saat aku membawa Ji Qingyan pergi. Kurasa itu bukan masalah besar. Semua orang di sini ada di tangan kita. Putusan sepenuhnya ada di tangan kita. Biarkan dia membusuk di penjara untuk waktu yang lama, kata Kunan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu berani menggunakan sumber daya yang disumbangkan oleh masyarakat untuk mengisi kantongnya sendiri. Zhao Zhengyang menyalakan sebatang rokok sambil tersenyum. Dia mengira gugatan hari ini akan memerlukan usaha, tetapi dia tidak menyangka akan berjalan semulus itu. Bukankah kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Inilah yang kuinginkan. Aku rasa Lin Yi ini tidak akan pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Kunan tertawa sambil menambahkan hinaan atas lukanya. Lihat dirimu. Kau tidak hanya merebut wanita bos Zhao, kau bahkan berani menipunya. Dia orang pertama di Zonghai yang melakukan hal seperti itu, kata sekretaris wanita itu. Pada saat ini, seorang anggota staf berseragam masuk dan tersenyum pada Zhao Zhengyang. Bos Zhao, waktunya sidang. Kita bisa keluar sekarang. Oke. Setelah menjawab, Zhao Zhengyang memimpin orang-orangnya dan berjalan memasuki ruang sidang. Melihat Zhao Zhengyang berjalan mendekat, para wartawan yang duduk di bawah mulai mengambil foto, bersiap mengumpulkan lebih banyak informasi untuk dibawa kembali ke kantor mereka. Namun, hasil gugatan ini sudah jelas bagi mereka, dan mereka tidak memiliki harapan lebih lanjut. Pertama, terdakwa sendiri mengakui bahwa memang tidak ada pengumuman publik mengenai bantuan tersebut. Kedua, ia juga mengakui telah menggunakan uang amal tersebut untuk membeli mobil sport senilai lebih dari $60 juta. Perilaku seperti itu pasti akan mengakibatkan pengadilan menjatuhkan hukuman mati, karena mereka tidak akan memberinya kelonggaran apapun dalam hal ini.
Terlebih lagi, ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Zhao. Keputusan akhir akan bergantung pada kata-kata Zhao Zhengyang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan para wartawan hanyalah menunggu kasusnya selesai lalu menulis beberapa artikel kecil untuk mempermalukan Yayasan Lingyun. Ini uang mudah. Tuan Lin, saya sungguh tidak menyangka kita akan bertemu lagi di tempat seperti ini. Sungguh menyedihkan, kata Zhao Zhengyang sambil tersenyum. Bab 283. Apa yang digunakan Lin Yi untuk membalikkan keadaan? Hei, kenapa kamu membicarakan ini? Tanya Lin Yi. Bukankah kau pernah mengaku pada seorang wanita sebelumnya? Dengan syaratmu, aku yakin kau sudah berhasil. Selamat. Zhao Zhengyang sangat marah saat mendengar kejadian malam itu, tetapi dia menahan amarahnya. Haha, sudah larut malam, tapi kamu masih saja ingin memikirkan hal-hal seperti itu. Tidak bisakah kamu lebih memikirkan dirimu sendiri? Aku baik-baik saja sekarang, jadi aku tidak akan merepotkanmu untuk mengkhawatirkanku. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kau ketahui. Tempat ini dikenal sebagai halaman belakang keluarga Zhao. Kami belum pernah kalah dalam kasus ini. Sekarang semua bukti tentangmu ada di tanganku, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Aku akan menggunakan $50.000 yang kau berikan padaku. Sialan. Zhao Zhengyang mengumpat, tetapi para staf menariknya pergi. Ini bukan tempat untuk berkelahi. Zhao Zhengyang masih marah setelah ditarik kembali ke kursinya. Sialan, aku akan membuatnya membusuk di penjara. Jangan khawatir, Presiden Zhao. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah sidang dimulai, Lin Yi duduk di kursi terdakwa, menopang dagunya dengan satu tangan. Ia merasa bosan setengah mati. Fu Yuqiang, yang duduk di kursi juri, melihat ekspresi santai Lin Yi dan menjadi marah. Bagaimana mungkin dia masih begitu riang saat ini? Dia bahkan tidak merasa gugup sama sekali. Apa dia sama sekali tidak peduli dengan posisinya? Penggugat, mulailah argumen Anda. Zhao Zhengyang menatap pengacara itu dan pengacara itu pun berdiri. Dalam investigasi kami menemukan bahwa Yayasan Lingyun tidak mengumumkan penyaluran atau penerimaan bantuan apapun selama proses penggalangan dana. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan terkait pengelolaan dana. Kedua, kami memiliki bukti kuat bahwa mobil yang dikendarai terdakwa di sini dibeli sendiri dengan uang dari badan amal. Dengan kata lain, ia menggunakan bantuan dari masyarakat untuk memperkaya diri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat kita. Dengan ini saya memohon kepada pengadilan untuk mengutuk insiden ini dan memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa. Kau mau diadili? Kau pikir kau Yesus? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Saya tahu Anda tidak mau mengakuinya, tapi percayalah, ada saksi dan bukti kuat di sini. Anda tidak punya ruang untuk membantah, kata pengacara Zhao Zhengyang. Aku hampir tidak percaya saat kau bilang ada bukti, tapi saksi yang mana yang kau maksud? Aku ingin tahu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Pengacara Zhao Zhengyang mengangkat bahu. Tapi tidak apa-apa. Saya akan memanggil saksi, dan Anda akan yakin. Lin Yi memberi isyarat, silakan mulai pertunjukan kalian. Pengacara itu berbalik dan memberi isyarat kepada Fu Yuqiang. Fu Yuqiang berkata, saksi-saksi dipersilakan hadir di mimbar. Guo Yuntao dan Li Sulan berjalan keluar, ditemani oleh staf. Lin Yi melirik mereka berdua. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari mereka. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalian semua. Lin Yi menoleh ketika mendengar suara He Yuan. Kalian saling kenal. Nama pria itu Guo Yuntao. Dia direktur panti asuhan Zonghai Hop. Nama wanita itu Li Sulan. Dia direktur panti asuhan Yang Cheng Honghua di Yang Cheng. Mereka masing-masing menerima 800.000 dan 1,1 juta dari kami. Yayasan baru saja didirikan, dan He Yuan dan Qixian Zhao secara pribadi bertanggung jawab atas operasi awal. Tentu saja, mereka mengenali orang-orang yang mendekati mereka. Jadi begitulah yang terjadi. Lin Yi mengerti. Akan tetapi, dari kelihatannya, mereka tidak ada di sini untuk membantunya. Nona He, tolong jangan bicara omong kosong, kata Guo Yuntao. Kamu cuma menyumbang $50.000 untuk amal, dan kamu bilang sumbangan $50.000 ini akan dibagi 8 kali sebelum dikirim ke panti asuhan kami. Jumlahnya bukan $800.000 seperti yang kamu klaim. Kami juga, kata Li Sulan. Dia memberi kami bantuan $60.000, tetapi dia ingin mengirimkannya kepada kami dalam 10 kali angsuran. Dia juga mengancam kami dengan mengatakan bahwa kami tidak bisa mengatakan bahwa kami hanya menerima $60.000 untuk dunia luar, dan jika kami menyebutkan $1,1 juta, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu diberikan secara angsuran.
Kami harus mengatakan bahwa itu diberikan dalam bentuk sekaligus, atau dia tidak akan memberi kami bantuan. Kami adalah organisasi kesejahteraan sosial. Lupakan $60.000, $6 pun berharga bagi kami. Namun, perilakunya membuat kami membencinya. Itulah sebabnya kami maju hari ini untuk bersaksi melawan mereka. Omong kosong. Aku memberimu 2 uang dengan total $1,9 juta, dan itu sekaligus. Kapan aku pernah menipumu? Dada He Yuan naik turun karena marah. Kalau ini bukan ruang sidang, pasti dia sudah mengumpat. Pertama, dia tidak menipu mereka sama sekali. Kesaksian mereka murni fitnah. Kedua, meskipun dia dan Lin Yi memperlakukan satu sama lain secara setara, ini semua terjadi secara pribadi. Kalau dia sampai salah paham dan mengira bahwa dialah yang mengantongi uang itu, maka akan terjadi keretakan di antara mereka, dan dia tidak akan bisa bekerja di Lingyun lagi. Tenanglah, atau menopo semua akan datang lebih awal, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lin Yi mempercayai karakter He Yuan dan Qi Xianzhao. Namun, Zhao Zhengyang tidak mengetahui hal ini. Semuanya, seperti yang Anda lihat, saksi saya telah mengungkapkan kebenaran, tetapi terdakwa tidak bisa tinggal diam dan mengancam saksi saya. Saya rasa ini bukti yang cukup untuk menggambarkan masalahnya. Baiklah, Yuan, pelankan suaramu. Ini bukan giliran kita bicara. Impulsifmu akan menjadi bumerang, bujuk Qi Xianzhao. Kedua orang ini sungguh tak tahu terima kasih. Kami beramal karena kebaikan hati, dan mereka malah balik menyerang kami. Sungguh menjijikkan. Dong. Fu Yuqiang mengetuk palu. Diam. He Yuan duduk dengan marah di kursi, di ambang meledak. Sidang menjadi tenang ketika Fu Yuqiang menatap Lin Yi. Terdakwa, apa pendapatmu? Lin Yi mengangkat bahu. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Karena kamu sudah mengakui perbuatanmu, pengadilan akan mengeluarkan putusan, kata Fu Yuqiang. Tunggu, jangan terburu-buru. Aku masih harus sedikit berjuang, kata Lin Yi. Bibir Zhao Zhengyang melengkung membentuk senyum meremehkan. Apa gunanya berjuang di hadapanku, Zhao Zhengyang? Dia benar-benar bodoh. Jika ada hal lain yang ingin kau katakan, sampaikan sekarang juga, kata Fu Yuqiang. Sebenarnya, alasan utama Yayasan Tianhong menggugat saya ke pengadilan adalah karena Yayasan Lingyun tidak membuat pengumuman yang jelas tentang sumber dan aliran bantuan, bukan? Benar sekali, kata pengacara Zhao Zhengyang. Menurut peraturan pengelolaan dana, setiap uang dari yayasan harus diumumkan secara jelas tentang sumber dan aliran bantuannya, tetapi Anda mengambil bantuan itu dan mengantonginya sendiri. Apa Anda pikir tidak akan ada yang tahu tentang ini? Sistem peradilan sangat teliti, dan wajar saja jika ada orang yang mencurigai Anda. Pada saat itu, semua orang di pengadilan menatap Lin Yi, ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan hal ini. Sistem peradilan surgawi sangat teliti, sungguh sok penting, kata Lin Yi. Bab 284. Membalikkan keadaan. Dong. Fu Yuqiang mengetuk palunya. Terdakwa, harap jaga ucapanmu. Maaf, itu hanya slogan. Lin Yi tersenyum. Saya tidak yakin dengan peraturan yang Anda sebutkan, dan saya belum pernah membacanya. Tapi saya tahu bahwa dana yang diterima yayasan itu memang seharusnya dipublikasikan. Tapi uang yang kuberikan ke semua panti asuhan itu milikku sendiri, dan kegiatan amal yang kulakukan ini atas kemauanku sendiri. Aku tidak pernah mengumpulkan 1 sen pun secara terbuka, jadi kenapa aku harus mempublikasikannya kalau aku sendiri yang menghabiskan uang untuk amal? Bukankah beberapa orang idiot terlalu ketat? Maaf, aku mengumpat lagi. Apa katamu? Uang yang kau berikan ke panti asuhan itu milikmu sepenuhnya. Mereka tercengang. Semua orang tercengang saat mereka menatap Lin Yi seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Benar sekali, setiap sen yang disumbangkan adalah milikku. Setiap kata yang diucapkan Lin Yi seberat 1000 kati. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi akan menggunakan uangnya sendiri untuk beramal. Bahkan He Yuan dan Qi Xianzhao sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Yi adalah orang yang menyediakan sebagian uang yayasan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dialah yang menyediakan semua uangnya. Seberapa besar hatinya hingga rela menghabiskan uangnya sendiri. Terdakwa, apakah Anda yakin semua yang Anda katakan itu benar? Tanya Fu Yuqiang. Benar, itu uangku sendiri. Kau boleh menyelidikinya kalau mau. Kalau ada uang itu yang bukan milikku, kau boleh menghukumku dengan membuatku menderita seumur hidupku. Setiap orang. Jangan begitu tidak tahu malu. Sebaliknya, saya merasa beberapa yayasan tidak perlu beramal sama sekali jika mereka tidak punya uang. Apa gunanya mengadakan lelang, menjual barang rongsokan, lalu pergi beramal dengan uang orang lain, kata Lin Yi. Tak seorang pun yang hadir bodoh.
Semua orang tahu bahwa Lin Yi sedang membicarakan Yayasan Tianhong. Mereka baru saja mengadakan pesta amal besar beberapa hari yang lalu. Baiklah, aku sudah selesai berjuang. Kamu yang putuskan mau ngapain. Suara gemerisik terdengar saat orang-orang di bawah bergegas mengeluarkan perlengkapan mereka dan mengarahkannya ke Lin Yi dan Zhao Zhengyang. Hanya dalam hitungan menit, sesuatu yang sudah ditetapkan tiba-tiba berubah total. Itu terlalu menarik. Fu Yuqiang tercengang. Bagaimana dia akan menilai hal ini? Anda menggunakan uang Anda sendiri untuk amal, jadi siapa yang dapat mengendalikan Anda? Tidak ada cara untuk menilai ini. Tanpa sadar, Fu Yuqiang menatap Zhao Zhengyang, sedikit tidak yakin apa yang harus dilakukan. Zhao Zhengyang mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa Lin Yi akan menggunakan uangnya sendiri untuk beramal. Apakah dia tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uangnya? Beberapa detik kemudian, Zhao Zhengyang menutup matanya dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, bagi Fu Yuqiang, ini sudah merupakan sebuah pernyataan. Pengadilan dengan ini menyatakan bahwa terdakwa, Lin Yi, tidak melanggar peraturan terkait rangkaian kegiatan amal ini dan akan dibebaskan dari pengadilan. Mendengar hasil sidang itu, orang-orang yang ada di bawah panggung semuanya terkejut dan memasang ekspresi berbeda-beda. Untuk waktu yang lama, tempat ini dikenal sebagai taman belakang keluarga Zhao. Mereka tidak pernah kalah dalam kasus ini. Namun, hari ini, pria ini telah memecahkan rekor. Itu terlalu menarik. Lin Yi meregangkan badan dengan malas dan menatap Zhao Zhengyang sambil tersenyum. Adik kecil, metodemu memang kurang bagus, tapi aku tetap harus berterima kasih atas kontribusimu. Kontribusi? Zhao Zhengyang bertanya dengan dingin. Berkat 50.000 dolarmu, kami berdua pergi makan malam dengan penerangan lilin dan mendapatkan kamar suite presidensial. Tentu saja, kau tidak perlu khawatir, kami hanya menghabiskan malam dengan mengobrol tentang hidup dan tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Sisa uangnya, kami beli sekotak alat kontrasepsi keesokan paginya dan menghabiskannya. Tidak ada satu sen pun yang tersisa, kata Lin Yi sambil tersenyum. Katakan padaku, apa kau tidak merasa aku harus berterima kasih padamu? Kalau bukan karena 50.000 dolarmu, aku tidak akan punya uang untuk membeli presidential suite. Apa-apaan ini? Dia sudah membeli alat kontrasepsi, tetapi dia masih mengatakan tidak melakukan apapun. Apa-apaan ini? Puff. Para wartawan tidak dapat menahan tawa kerasnya. Tuan muda tertua keluarga Zhao telah diselingkuhi. Saya pergi dulu, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Saudara Zhao, mari kita mengobrol lagi nanti kalau ada waktu. Lin Yi berjalan di depan sementara He Yuan dan Qixian Zhao mengikuti di belakang. Para wartawan di belakang menonton mereka dalam diam. Pria ini tidak sederhana. Kunan. Saya di sini, Bos Zhao. Suruh seseorang mengambil semua kamera wartawan. Aku tidak ingin berita tentang kejadian hari ini bocor, kata Zhao Zhengyang sambil menyipitkan mata. Baik, Bos Zhao. Saya akan meminta seseorang untuk melakukannya sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Kunan menatap Lin Yi yang hendak pergi. Bos Zhao, anak ini bajingan. Aku khawatir cara konvensional tidak akan berhasil. Apa kau ingin aku mencari seseorang untuk memberinya pelajaran? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Zhao Zhengyang begitu marah hingga ia kehilangan sisa-sisa akal sehatnya. Bos, Anda sombong sekali. Saya dan saudara Qi mengira akan ada sumbangan dari sumber lain, tetapi ternyata semuanya uang Anda sendiri. Saat pertama kali memulai, kami takut bertemu orang bodoh seperti Zhao Zhengyang. Karena itu, saya dan senior Anda memutuskan untuk mengelola dana dengan cara ini, kata Lin Yi. Dan inilah alasan mengapa dia berkali-kali mengingatkan saya untuk tidak menaruh kereta di depan kuda. Senior-senior benar-benar berpandangan jauh ke depan, aku mengaguminya. Mengapa kamu tidak memujiku? He Yuan terkekeh. Kamu juga hebat. Aku tidak punya hati yang sebesar itu atau pandangan ke depan seperti itu. Amal sangat penting bagiku, tapi aku takut bertemu orang bodoh seperti Zhao Zhengyang, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Lin Yi mengangkat bahu. Presiden Lin, saya bertanggung jawab atas masalah panti asuhan Hope dan panti asuhan Honghua, kata Qixian Zhao. Saya bersedia menerima hukuman dari perusahaan. Saya akan menangani masalah ini dengan tegas di masa mendatang. Kenapa kamu malas sekali untuk bertanggung jawab penuh? He Yuan juga bertanggung jawab. Hei, tidak bisakah kau biarkan saudara Qi menunjukkan kejantanannya, kata He Yuan. Tidakkah menurutmu kakak Qi terlihat sangat tampan ketika dia memikul semua tanggung jawab? Tampan banget sih. Kalau aku bakal langsung jual kamu jadi kambing hitam. He Yuan mengerutkan bibirnya. Aku akui, aku akan bertanggung jawab penuh atas ini.
Aku tidak akan lari darinya. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kata Lin Yi. Mungkin si idiot itu, Zhao Zhengyang, yang menawari mereka banyak uang. Wajar jika mereka kehilangan kendali saat menghadapi hal seperti ini. Itu mungkin saja, kata He Yuan. Oleh karena itu, sepertinya dampaknya tidak akan terlalu besar meskipun kalian mengaturnya lebih ketat di masa mendatang. Sebaiknya kalian biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya, kata Lin Yi. Hati manusia itu seperti celana dalam kakak perempuanmu. Kau tak tahu warna apa yang ia kenakan hari ini. Bab 285. Apakah kau masih ingin membawaku ke sana? He Yuan mengangguk. Aku mengerti jika kau menggunakan analogi itu. Baiklah, jangan salahkan dirimu. Kembalilah bekerja. Ada banyak hal yang membutuhkan perhatianmu. Oke. Mereka bertiga pergi setelah membahas beberapa instruksi sederhana. Masih banyak yang harus mereka lakukan dan tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Berhenti di situ. Zhao Zhengyang, yang berdiri tidak jauh darinya, mendengar Lin Yi memanggilnya konyol, dan amarah di hatinya meledak seperti gunung berapi yang meletus. Apa, kamu tidak tega membiarkanku pergi? Kurasa kita harus menyelesaikan dendam kita hari ini, kata Zhao Zhengyang sambil menyipitkan mata. Bagaimana, kamu bawa kalkulator? Sialan. Zhengyang mengumpat, apa kau pikir aku punya temperamen yang baik? Aku sudah bertahun-tahun di Zonghai, jadi apa kau pikir aku hanya membuang-buang waktuku di sini? Bukankah kamu berpura-pura keren kali ini? Jack, bawa dia ke sini. Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk berbicara dengannya, teriak Zhengyang kepada pengawal itu. Baik, Bos Zhao. Pengawal berkulit putih itu keluar dan menatap Lin Yi. Tuan, Bos Zhao ingin bicara dengan Anda. Dia ingin Anda ikut dengan saya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin bertarung, kan? He Yuan berdiri di depan Lin Yi dan menyingsingkan lengan bajunya. Namun, hari ini ia mengenakan gaun berlengan pendek, jadi ia tidak bisa menggulung lengan bajunya sepenuhnya. Penampilannya sama sekali tidak mengesankan. Zhao Zhengyang mengangkat bahu. Kita semua orang beradab. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku hanya ingin mengobrol dengannya. Obrolan, dasar brengsek. Jangan pikir kamu hebat cuma karena punya uang banyak. Kami nggak takut sama kamu. Gadis kecil, ini bukan urusanmu. Kuharap kau bisa menjauh dan tidak melukai dirimu sendiri. Qi Zhao meraih tangan He Yuan dan menariknya ke belakangnya. Tidak ada alasan bagi wanita seperti dia untuk berdiri di depan. Kakak Qi, kenapa kau menarikku? Aku perempuan, bagaimana mungkin mereka berani menyerangku? Berhenti bicara, tenanglah, kata Qi Zhao dengan serius. Para wartawan yang kameranya disita ingin sekali melihat ketegangan antara kedua belah pihak. Jika mereka bisa melaporkan kejadian ini, itu pasti akan menjadi berita besar. Bukankah Lin Yi ini agak terlalu sombong? Lawannya adalah Zhao Zhengyang, yang selevel dengan Qin Han. Kekuatan keluarga Zhao termasuk yang teratas di Zonghai. Dia tidak akan mampu melawan Zhao Zhengyang. Kudengar pengawalnya yang berkulit putih itu cukup kuat. Sepertinya dia menghabiskan banyak uang untuk menyewanya. Kalau dia dibawa pergi, bukankah dia akan dipukuli sampai babak belur? Bukankah dia akan dipaksa berlutut dan memohon belas kasihan? Itu mungkin saja. Metode yang digunakan generasi kedua yang kaya ini sama sekali tidak seperti yang bisa kita bayangkan. Lin Yi memandang Zhao Zhengyang dari kaki tangga. Ini cuma jalan-jalan sama kalian. Bukan masalah besar, tapi bagaimanapun juga, aku kan orang yang berstatus. Malu banget diajak kayak gini. Itu karena ini adalah satu-satunya metode yang kamu memenuhi syarat. Zhao Zhengyang menatap pengawalnya setelah menyelesaikan kalimatnya. Jack, lakukan. Bawa dia ke mobil. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Sudah ku bilang aku tidak senang dengan sikapmu saat mengundangku. Haha, aku sudah sangat sopan. Pengawal bernama Jack tidak ragu lagi dan menerjang Lin Yi. Lin Yi bereaksi cepat dan meraih 4 jari Jack, memutarnya ke arah berlawanan. Jack menjerit kesakitan, tubuhnya melilit kesakitan. Bajingan, lepaskan aku. Kalau aku melepaskanmu, bukankah aku akan mempermalukan diriku sendiri? Lin Yi tersenyum. Sudah aku bilang untuk bersikap sopan, kenapa kau tidak mendengarkan? Jeritan itu terdengar lagi, dan rahang Jack ternganga. Ia merasakan sakit yang luar biasa hingga hampir pingsan. Tiba-tiba, Lin Yi melepaskan genggaman tangan Jack dan menjambak rambutnya dengan tangan besarnya. Ia menekannya ke bawah, dan sebuah lutut yang kuat mendarat di wajahnya. Suara mendesing. Teriakan itu disertai suara tulang retak. Jack menutupi wajahnya yang berdarah sambil berguling-guling di tanah kesakitan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pengawal.
Bagaimana ini mungkin? Zhao Zeng yang tercengang. Orang ini sangat terampil. Dia mengalahkan Jack dalam satu gerakan. Kurasa dia tidak bisa menangkapku. Kau harus melakukannya sendiri, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lin Yi, jangan gegabah. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu. Benarkah? Cepat sekali kau berubah pikiran. Apa kau tidak menarik kembali kata-katamu? Ya, aku berubah pikiran, kata Zhao Zeng yang sambil mundur. Aku belum sembuh dari flu. Aku tidak akan bicara denganmu hari ini agar tidak menularimu. Lin Yi. Para penonton. Dia takut flu-nya menular. Kamu sangat energi tadi. Kamu tidak terlihat seperti sedang pilek. Sekalipun Anda takut, setidaknya Anda harus memberikan alasan yang masuk akal. Zhao Zeng yang berlari kembali ke mobilnya dan pergi dengan lesu. Lin Yi tidak berniat mengejarnya lagi. Ayo pergi juga, kata Lin Yi. Bos, kamu terlihat sangat tampan tadi. Aku terpesona. Aku tidak bisa menahannya. Aku selalu setampan ini. He Yuan terkekeh. Jangan khawatir, bos. Aku pasti tidak akan memberitahu kakak senior tentang apa yang baru saja terjadi. Kenapa tidak? Aku bahkan tidak melihat Chang. Senior Sisters membenci pria yang suka berkelahi, jadi aku akan merahasiakannya untukmu. Omong kosong, kamu tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya, aku juniornya. Jika dia ada di sana, dia pasti sudah menghubungi pengacara untukku alih-alih berusaha membujukku. Lin Yi pergi dengan angkuh setelah menyelesaikan kalimatnya. Ada banyak darah di lututnya, jadi Lin Yi tidak segera kembali ke sekolah. Dia berkendara kembali ke paviliun Jiushu, berganti pakaian, dan baru kemudian mengendarai sarinya ke sekolah. Untung saja dia menyuruh Sugar memindahkan kelasnya, kalau tidak dia harus menunggu hari lain untuk menyelesaikan misinya. Bel berbunyi pada pukul 14.30 siang. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem bergema di benaknya. Misi selesai, 300.000 poin pengalaman diberikan. Kemampuan profesional, 100%, diberikan Si-Tech Electronics. Elektronik Sains dan Teknologi. Setelah mengakuisisi Longxin, Lin Yi menjadi akrab dengan beberapa perusahaan di bidang penelitian ilmiah. Akan tetapi, dia tidak mengenal perusahaan tersebut, dan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Membuka Baidu, Lin Yi mencari nama perusahaan itu. Itu adalah perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Menurut berita di internet, pabrik peralatan elektronik ini merupakan kakak beradik yang mapan di bidang penelitian. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pertama yang melakukan penelitian dan pengembangan di Tiongkok. Tidak hanya menerima dukungan kebijakan dari pemerintah, perusahaan ini juga menerima beberapa penghargaan kemajuan ilmiah. Namun, ketika sedang berupaya menciptakan chip kelas atas, keputusan yang buruk menyebabkannya diam-diam dibungkam oleh para pesaingnya. Akibatnya, perusahaan terlilit utang besar dan berada di ambang kebangkrutan. Untuk mengatasi kebuntuan ini, perusahaan harus melakukan restrukturisasi. Perusahaan meminjam uang dari bank dan membeli peralatan baru. Perusahaan siap belajar dari Haihong dan TVB, serta mengambil jalur manufaktur kontrak. Namun, selama 1 tahun setelah restrukturisasi, perusahaan hanya berhasil mengamankan kesepakatan untuk memasok 3.000 chip. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya dinyatakan bangkrut 3 bulan lalu. Melihat hadiah sistem, Lin Yi benar-benar ingin memeluk dan menciumnya. Bukankah ini sebenarnya yang diinginkannya? Itu terlalu bijaksana. Melihat karakter sistem tersebut, Lin Yi memutuskan untuk membuat permohonan dalam hati sebelum menyelesaikan misi berikutnya. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Nomor itu tidak dikenal, dan Lin Yi sudah bisa menebak siapa itu. Halo, apakah ini Tuan Lin Yi? Saya Ren Gohua, Presiden Si-Tech Electronics. Anda baru saja membeli perusahaan kami. Kapan Anda akan datang untuk menyelesaikan prosedur serah terima? Sekarang waktu yang tepat untukku. Aku akan menemuimu di Si-Tech sore nanti. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Lin. Mereka bertukar beberapa patah kata sebelum Lin Yi menutup telepon. Ia memainkan ponselnya dan menghubungi nomor Lu Ying. Bos, kamu ingin bertemu denganku. Apakah kamu sibuk sekarang? Bukankah kamu setuju untuk mendirikan lembaga penelitian? Aku sedang mengerjakan rencana pengadaan peralatannya. Kamu mau melihatnya? Saya tidak ingin melihat rencananya, kata Lin Yi. Singkirkan pekerjaanmu dulu. Aku punya tugas untukmu. Aku akan menjemputmu dari lembaga penelitian nanti. Saya tidak di institut, kata Lu Ying. Ini semua proyek rahasia. Terlalu banyak orang di lembaga ini. Saya khawatir beritanya akan bocor, jadi saya bekerja di rumah. Bagus. Pakai riasanmu dan berpakaianlah. Nanti ikut aku keluar.
Kamu ingin berdandan dan berpakaian. Lu Ying terkejut. Bos, kamu nggak akan mengajakku ke spa, kan? Aku benar-benar nggak suka. Bab 286. Bukankah gurumu mengajarimu cara menjilat orang lain? Persetan denganmu. Ini semua keterampilan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Kalau kau bahkan tidak bisa menikmatinya, kau tidak akan sukses. Jangan coba-coba membodohiku. Saudara Sun bilang itu tidak benar. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang kemampuan ini hanya bisa dipahami tanpa kata-kata. Aku juga tidak tahu apa artinya. Sialan, bajingan tua itu. Kita ngobrol di kafe saja. Aku nggak mau kamu buang-buang uang. Aku merindukanmu. Aku punya tugas lain untukmu, kata Lin Yi. Berpakaianlah sedikit lebih dewasa nanti. Dewasa? Bolehkah aku berpakaian seperti saat kita pergi ke Danau Huaqing? Bukan begitu, kata Lin Yi. Aku akan mengirimkan 2 foto. Pakai saja seperti itu. Oke, kirim fotonya. Lin Yi mengambil ponselnya dan mengirim foto Ji Qingyan dan Sugar ke Lu Ying. Aku berpakaian seperti mereka hari itu. Aku tidak secantik mereka, tapi gayaku lumayan. Lin Yi mengusap dagunya dan berkomentar, aku memang merasa mereka sudah matang, tapi ada beberapa hal yang kurang mengesankan. Bos, menurutku aku tidak cukup besar, kan? Jangan terlalu belak-belakan. Aku kan bos sejati, dan aku tidak bermaksud begitu, kata Lin Yi. Tapi kalau kamu bisa bekerja keras ke arah itu bagus. Saya akan mencobanya. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Setelah menutup telepon, Lin Yi menelepon Qi Xianzhao dan memintanya untuk membantunya mendapatkan beberapa materi. Setelah menerima email Qi Xianzhao, Lin Yi pergi untuk mencetak salinannya sebelum berkendara untuk menjemput Lu Ying. 20 menit kemudian, Lin Yi tiba di rumah Lu Ying. Ia menunggu 10 menit lagi sebelum melihatnya berjalan turun. Penampilan Lu Ying memang telah mengubah persepsi Lin Yi terhadap dokter wanita. Gaun one piece hitamnya membalut tubuhnya yang tinggi, dan ia mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Karena itu, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Rambut hitamnya yang tadinya lurus kini bergelombang, dan ia bahkan beraroma menggoda. Bahkan kakek yang sedang bermain catur di pintu masuk kompleks pun tercengang. Lin Yi mengerutkan kening saat melihat pakaian Lu Ying. Bukankah dia bilang untuk lebih elegan? Mengapa dia terlihat lebih kecil dari biasanya? Bos, bagaimana penampilanku? Tanya Lu Ying sambil membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Dewasa, tapi kurang elegan. Aku cari di internet. Yang datar itu paling bagus, jadi aku pakai ukuran yang lebih kecil. Lu Ying menyisir rambutnya. Dan lihat peragaan busana itu. Semuanya datar, dan terlihat sangat keren. Enggak, mereka enggak. Waktu aku lihat Victoria's Secret, mereka semua senyum-senyum sampai mulut mereka mencapai belakang kepala, dan mereka juga enggak datar. Bos, Anda sedang membicarakan Victoria's Secret, dan saya sedang membicarakan peragaan busana sungguhan. Itu 2 hal yang berbeda, kata Lu Ying. Lagi pula, tidak peduli seberapa bermartabatnya penampilanku, aku masih duduk di kursi sari, jadi itu akan menurunkan penampilanku. Lin Yi. Sial, sariku juga cukup mengagumkan. Bos, tugas apa yang Anda rencanakan untuk saya? Ini surat kuasanya. Lin Yi menyerahkan dokumen itu kepada Lu Ying. Kamu pasti tahu tentang perusahaan itu, kan? Aku sudah membeli saham mereka. Bantu aku mengurus dokumennya. Kau membeli perusahaan itu. Apakah reaksi sebesar itu perlu dilakukan? Ini terutama karena perusahaan yang Anda beli. Dulu mereka sangat berkuasa, tetapi mereka tidak memiliki pemimpin yang baik, yang menyebabkan keadaan mereka saat ini. Jangan khawatir sekarang. Dengan kepemimpinanku yang bijaksana, mereka akan terlahir kembali. Lu Ying tidak mengatakan apapun, dan keheningan memenuhi mobil. Kenapa kamu tidak mengungkapkan pendapatmu? Lagi pula, Universitas Tsinghua kan universitas ternama. Bukankah para guru mengajarkanmu cara menjilat pemimpin? Bos, kamu hebat sekali. Bagus dalam hal apa? Semuanya. Lin Yi. Mengapa percakapan ini terasa begitu familiar? Bos, apakah Anda akan pergi ke pabrik perusahaan atau gedung kantornya? Mereka tidak bersama. Tentu saja tidak, kata Lu Ying. Gedung kantor perusahaan berada di Jalan Xiafei 122, dan pabriknya berada di kawasan industri Xianyang di pinggiran kota. Keduanya tempat yang berbeda. Jalan Xiafei, kata Lin Yi. Kami akan pergi ke pabrik setelah menyelesaikan prosedur serah terima. Saya akan pergi kemanapun bos menyuruh saya. Oh ya, jangan ungkapkan identitasku saat kita pergi ke acara serah terima, dan jangan ungkapkan identitasmu sebagai peneliti di Longxin. Singkatnya, jangan ungkapkan terlalu banyak informasi.
Lu Ying menatap Lin Yi dengan bingung. Apa yang bos coba lakukan? Apa dia mencoba menipu seseorang? Setelah bertukar beberapa kata, mereka tiba di 122 Xiafei Road. Meskipun gedung kantor perusahaan berada di dalam kota, letaknya lebih dekat dengan batas kota. Mereka akan mencapai pinggiran kota setelah berkendara sedikit lebih jauh. Gedung kantor perusahaan itu ternyata tidak semegah yang mereka bayangkan. Hanya berlantai 4 dan tampak kurang menarik. Baiklah, kamu boleh naik dulu, kata Lin Yi. Jangan buang-buang napasmu dengan mereka. Kamu boleh pergi setelah selesai mengurus dokumennya. Ada lagi. Lin Yi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pena dan kertas dan menyerahkan informasi kontak Wang Tianlong kepada Lu Ying. Saat menandatangani kontrak, cukup sebutkan nama bosmu Wang Tianlong. Kamu tidak perlu memikirkan yang lain. Bos, kamu tidak perlu terlalu misterius. Apa yang kau tahu? Lakukan saja apa yang kukatakan, kata Lin Yi. Jangan biarkan mereka tahu apapun tentangmu selain jenis kelaminmu. Lin Yi tinggal di mobil sendirian setelah Lu Ying pergi. Dia tidak punya siapapun yang bisa dia gunakan saat ini, jadi dia terpaksa menyeret nama Wang Tianlong untuk memanfaatkannya. Dengan kepribadiannya yang serba bisa, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menggertak atas nama Lin Yi. Lin Yi lalu menelepon Wang Tianlong dan menceritakan seluruh kisahnya. Pria itu dengan senang hati menerima dan menepuk dadanya, berjanji akan menyelesaikan misinya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. Sama sekali tidak melelahkan berbicara dengan seseorang yang tahu cara berbohong. Sekitar setengah jam kemudian, Lu Ying keluar dari gedung, jauh lebih cepat dari yang diharapkan Lin Yi. Cepat sekali. Apa sudah selesai? Ketika saya masuk, mereka sudah menyiapkan semua informasinya. Saya tinggal menandatanganinya saja. Apakah mereka tidak meminta informasi lainnya? Aku masuk dengan wajah datar, membuat mereka semua takut. Lu Ying menarik napas dalam-dalam. Itu terlalu menarik. Aku takut ketahuan. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu akan punya banyak kesempatan untuk pamer di masa depan. Biasakan saja. Lu Ying. Lin Yi memandangi gedung itu dari dalam mobil. Bukankah kau dan Sun ingin laboratorium terpisah untuk mengerjakan mesin fotolitografi? Bagaimana kalau aku memberimu gedung ini? Benarkah? Bukankah itu agak terlalu mewah? Kita tidak benar-benar membutuhkan ruangan sebesar itu, kata Lu Ying terkejut. Tidak apa-apa, saya punya uang. Lu Ying. Bos, kapan kamu akan bersikap rendah hati? Karena Anda tidak keberatan, maka sudah diputuskan untuk saat ini. Lin Yi menyalakan mobil lagi. Ayo pergi ke pabrik Sitek. Setelah memasang sabuk pengaman, Lin Yi pergi ke Taman Industri Xiangyang. Dengan diperkenalkannya Lu Ying, Lin Yi memiliki pemahaman kasar tentang Taman Industri Xiangyang. Ini adalah kawasan industri berteknologi tinggi yang dibangun oleh CPC. Proyek-proyek yang sedang berjalan semuanya berada di industri berteknologi tinggi. Itu juga merupakan tanda bahwa Zonghai bergerak menuju industri berteknologi tinggi. Tidak mungkin, pabrik Cisco juga ada di sini. Ya, kamu tidak tahu, tanya Lu Ying. Bagaimana aku bisa tahu? Kita berdua bekerja di bidang penelitian dan pengembangan chip, dan Cisco adalah musuh bebuyutan kita. Kukira kau sudah tahu itu. Mungkin saya memiliki terlalu banyak industri yang harus diurus. Bos, tidak ada orang luar di mobil ini. Ayo kita ngobrol. Oke. Lin Yi melirik pintu masuk gedung Cisco dan melihat dua pabrik yang terletak kurang dari 100 meter satu sama lain seperti tetangga. Ada banyak mobil yang diparkir di depan pintu masuk pabrik Cisco. Beberapa truk sibuk membongkar muatan di luar. Cisco mencuri teknologi kami, dan reputasi mereka di industri ini meroket. Kudengar mereka bahkan tidak bisa menerima pesanan lagi, kata Lu Ying dengan nada meminta maaf. Saya yang bertanggung jawab atas ini. Tidak apa-apa. Semua orang rugi kalau pergi berbisnis, kata Lin Yi. Kalau hidupmu selalu lancar, kamu tidak akan bisa menjalankan bisnis besar. Lalu orang seperti apa yang bisa menjalankan bisnis besar? Orang yang tidak tahu malu. Lu Ying. Melihat Lin Yi dari ujung kepala sampai ujung kaki, Lu Ying tiba-tiba mendapat firasat. Bosnya bisa menjadi orang terkaya di dunia di masa depan. Setelah mengamati selama beberapa menit, Lin Yi melaju pergi dan berhenti di pintu masuk laboratorium Sitek. Lin Yi lalu mengeluarkan kacamata hitam dan masker yang telah ia siapkan di dalam kopernya. Ambil ini, ayo masuk dan lihat. Kenapa kamu bawa ini di mobilmu? Apa kamu mau pakai ini kalau ketahuan di spa? Bab 287. Strategi rahasia Lin Yi. Kalau aku pergi, aku selalu lewat jalur VIP. Aku tidak butuh ini, kata Lin Yi. Baiklah, keluar dari mobil. Ayo kita lihat. Lu Ying merapikan pakaiannya dan keluar dari mobil bersama Lin Yi.
Perencanaannya, kau dan Sun bisa memutuskan sendiri, kata Lin Yi sebelum Lu Ying keluar dari mobil. Bagaimanapun, kita harus memasukkan proyek fotolitografi ke dalam agenda sesegera mungkin. Mengerti, kata Lu Ying dengan serius. Bagaimana dengan Shen Tianzuo? Dengan kehadirannya, proyek fotolitografi akan berjalan 2 kali lebih lancar dengan setengah usaha. Saya tidak bisa bicara tentang sisanya, tetapi setidaknya, kehadirannya akan sangat mempersingkat siklus penelitian dan pengembangan proyek kami. Nilainya sudah jelas. Serahkan saja padaku. Aku akan segera ke Amerika dan melihat apakah aku bisa mendapatkannya. Lin Yi tidak tahu banyak tentang Shen Tianzuo, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Lagi pula, pria ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Lin Yi mengirim Lu Ying kembali dan menghubungi nomor He Yuan. Ada apa? He Yuan tidak berbasa-basi. Orang yang tidak tahu situasinya akan mengira dialah bosnya. Bantu saya menyelidiki sebuah mobil. Plat nomornya Zonghai A34921. Mobilnya Range Rover hitam. Cari tahu siapa pemiliknya. Bos, saya CFO perusahaan, bukan detektif, keluh He Yuan. Beberapa hari yang lalu, Anda meminta saya untuk menyelidiki Shen Tianzuo, dan sekarang Anda ingin saya menggali mobil. $500.000, kata Lin Yi. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kata-kata bos adalah perintah, dan aku tidak akan menolak. Seolah-olah aku meminta uang padamu, kata He Yuan. Baiklah, kalau begitu, uangnya sudah habis. Kerjakan tugasmu dengan baik. Aku percaya padamu. Ini hadiah dariku untukmu. Jagalah baik-baik, kata Lin Yi. He Yuan. Bisakah aku bersumpah? Lin Yi tidak memberi He Yuan kesempatan berbicara sebelum menutup telepon. Setelah menata barang-barang di depannya, Lin Yi bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Misi utama untuk profesi guru telah selesai. Ia bisa memulai misi utama untuk profesi pengemudi Didi sekarang. Memikirkan hal ini, Lin Yi menggosok kedua telapak tangannya. Bukan karena betapa menariknya hadiah akhirnya, tetapi karena dia dapat memulai profesi baru setelah menyelesaikan misi ini. Cukup menarik untuk berpikir tentang menjadi seorang dokter. Dering. Tepat ketika Lin Yi hendak meninggalkan profesi lamanya, teleponnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Ji Qingyan. Guru Lin, apakah Anda sibuk? Lin Yi mendengarkan dengan saksama. Ada sedikit keributan di sekitarnya, seolah-olah dia tidak ada di kantor. Tidak sama sekali, aku bosan setengah mati. Hehe, aku di Wanda Plaza. Kalau kamu ada waktu, jemput aku ya. Bab 288. Pijat legendaris untuk tunanetra. Kamu tidak menyetir. Saya meminta sopir untuk mengantar saya ke sini. Mengapa kamu tidak meminta sopir untuk mengantarmu kembali juga? Tidak. Aku ingin kau menjemputku, kata Ji Qingyan dengan marah. Coba pikir, aku membelikanmu begitu banyak barang. Kau sama sekali tidak punya hati nurani. Katakan padaku, apakah kamu akan kehilangan kendali atas emosimu di akhir bulan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kaulah yang marah padaku lebih dulu. Marah padamu, tanya Lin Yi polos. Aku sudah lama jadi sopirmu, dan aku ingin bilang beberapa hal padamu. Kenapa kamu tidak meneleponku saat pergi berbelanja? Kamu membuatku merasa tak terlihat. Setidaknya kau tahu cara bicara, kata Ji Qingyan. Aku di Starbucks sebelah gerbang A, kau akan melihatku begitu kau masuk. Baiklah, tunggu aku di sana. Lin Yi menutup telepon dan pergi ke Wanda Plaza. Dia memarkir mobilnya di gerbang A dan melihat Starbucks. Lalu, Lin Yi berjalan langsung ke sana. Di kafe, yang lebih terlihat jelas daripada Ji Qingyan adalah belasan tas belanjaan di sekelilingnya. Tidak mungkin, kamu membeli banyak sekali barang. Membaca di Mipos Novel. Silakan. Aku membeli banyak barang untukmu. Aku hanya membeli satu potong pakaian untuk diriku sendiri, kata Ji Qingyan bangga. Bagaimana menurutmu? Oke. Kamu memang yang terbaik, kata Lin Yi sambil tersenyum. Iya, aku capek banget. Baru pertama kali bawa barang sebanyak ini. Lain kali telepon saja aku. Kamu nggak perlu bawa barang sebanyak itu sendirian. Kamu juga ada urusan, jadi aku datang sendiri, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Aku sudah mengatur semuanya di kantor. Aku akan memesan tiket pesawat untuk besok. Apakah waktunya tepat untukmu? Tentu saja. Ya, ayo pulang sekarang. Qingyan menatap Lin Yi sambil tersenyum. Aku memberikanmu banyak barang. Maukah kau memberiku hadiah? Haruskah aku memberi hadiah pada tubuhmu atau perutmu? Hehe, aku butuh keduanya. Ayo pergi. Lin Yi keluar dari kafe bersama Qingyan, membawa tas-tas dengan ukuran berbeda.
Sial, lihat cewek itu keluar dari Starbucks. Cantik banget. Dia lebih dari sekedar cantik, dia seperti peri. Lihatlah pria di sebelahnya. Dia juga lumayan tampan, dan dia bahkan berinisiatif membantunya membawa barang-barang. Jarang sekali melihat generasi kedua yang kaya seperti dia. Kapan aku bisa mendapatkan gadis secantik dia? Ketika Anda seorang miliarder, Anda akan bisa mendapatkan wanita selevel itu. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap anakku akan membakar lebih banyak uang neraka untukku saat dia mengunjungi makamku. Lin Yi membuka bagasi dan memasukkan semua pakaian yang dibeli Ji Qingyan ke dalamnya sebelum pergi. Apa-apaan ini? Maksudmu kamu bisa dapat wanita cantik sambil naik sari? Berarti Wuling Hongguang FV ku juga bisa bersaing, ya? Lin Yi membawa Ji Qingyan ke pavilion Jiushu. Akhirnya kami sampai di rumah. Aku sudah berbelanja sepanjang sore. Aku kelelahan. Setelah memasuki rumah, Ji Qingyan melepas sepatu hak tingginya dan menjatuhkan diri di sofa. Apakah kamu butuh pijatan? Baiklah, aku beri kamu kesempatan hari ini. Ji Qingyan berpura-pura baik. Tapi kamu harus masak dulu. Aku lapar sekali. Aku akan membantu di dapur setelah istirahat. Aku ingat kamu pernah bilang gak mau makan makananku selama sebulan ke depan. Kamu berubah pikiran setelah beberapa hari. Iya, hari ini kasus khusus, nggak masuk hitungan, kamu nggak boleh terlalu perhitungan sama aku. Apakah karena ini akhir bulan? Ji Qingyan tersipu. Jangan bicara omong kosong. Masak saja. Oke, kamu masih mau makan krem brulee. Ji Qingyan berpikir sejenak. Selera saya berubah hari ini, saya ingin puding vanila. Tentu, tunggu saja. Lin Yi menyiapkannya dengan sangat cepat, butuh sekitar 40 menit untuk menyelesaikan semuanya, tetapi Ji Qingyan tetap datang untuk membantu. Dia tidak ingin Lin Yi bekerja sendirian. Lin Yi, aku sudah bawa mangkuk dan sumpit. Kamu tinggal bawa sup dan kaserolenya saja, kata Ji Qingyan sambil berdiri di depan meja. Baiklah, kamu lanjutkan makannya. Lin Yi menjawab dan mengeluarkan kaserole. Ia membuka tutupnya, dan aroma manis tercium di hidung Ji Qingyan. Bukankah ini air gula merah? Ada kurma dan tremela juga di sana, oke. Ini versi berkualitas tinggi. Untuk apa semua ini? Qingyan bertanya dengan malu-malu, hatinya menghangat. Masa menstruasimu akan datang, jadi kamu butuh sesuatu untuk diminum. Katakan saja padaku kapan kau melakukan hal-hal ini. Hehe, aku akan memberimu ciuman terbang sebagai hadiah, kata Ji Qingyan sambil memegang pipinya dengan satu tangan. Cepat makan, sebentar lagi dingin, kata Lin Yi sambil tersenyum. Oke. Qingyan tidak makan dengan cepat, dan makanannya memakan waktu 40 menit untuk selesai. Ia mengusap perutnya dan duduk di sofa. Wajahnya yang manis dipenuhi rasa puas yang belum pernah ada sebelumnya. Lin Yi, aku perlu istirahat sebentar. Pijat aku sebentar. Kurasa kau harus berenang beberapa putaran. Kau akan bisa merelaksasi seluruh tubuhmu, dan efeknya akan lebih baik. Kamu ingin aku memakai baju renang sebelum kamu datang dan memijatku, kan? Ada apa dengannya akhir-akhir ini? Dia tidak mau membiarkan apapun berlalu begitu saja. Sepertinya dia harus mengembangkan beberapa trik baru. Nona Ji, mohon jangan meragukan etika dan sikap profesional saya. Kurasa kau mengikuti etika hooligan. Ji Qingyan mengangkat kepalanya dan berkata, lagi pula, semua praktisi pijat profesional itu buta. Kau sama sekali tidak profesional. Bukankah itu mudah? Aku bisa menjadi buta kalau aku mau. Lin Yi menutup matanya dan menerkam Qingyan. Haha. Lin Yi, kamu menggangguku. Jangan gelitik aku. Di mana kamu menaruh tanganmu? Aku buta. Aku tak tahu di mana aku menyentuh. Biarlah takdir saja. Tidak, aku tahu aku salah, kata Ji Qingyan dengan rambut acak-acakan. Aku sudah bilang kamu boleh memijatku, kenapa kamu memanfaatkanku seperti ini? Itu benar. Ji Qingyan merapikan rambutnya, naik ke atas untuk berganti piyama, dan berteriak ke bawah. Lin Yi, kemarilah ke kamarku. Aku sudah di sini. Sebelum Ji Qingyan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa Lin Yi sudah ada di belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yi sudah mengangkat pinggangnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Ombak yang bergelombang itu sama besarnya dengan lautan. Lin Yi, aku akan membunuhmu. Percaya nggak kalau aku bilang aku akan menggigitmu? Dia menepuk pantat Ji Qingyan. Berhenti bicara omong kosong, tengkuraplah. Kalau bukan karena kamu yang masak buatku, aku pasti sudah menggigitmu. Apakah kamu masih ingin menikmati masakanku di masa depan? Saya bersedia. Lalu kenapa kamu tidak tengkurap? Oh, aku mengerti.
Ji Qingyan berbaring di tempat tidur, tetapi Lin Yi tidak menggodanya lagi. Dia memeluk pinggangnya. Saya mendengar dari Yuan Yuan bahwa Zhao Zeng yang mencoba menuntut Anda. Dia bilang begitu. Terlalu cepat. Aku akan potong gajinya. Dia tidak bermaksud apa-apa. Kenapa kau memotong gajinya? Lagi pula, ini masalah besar, cepat atau lambat aku pasti akan tahu. Maksudku, kalau aku memotong gajinya, bukankah aku akan menghemat uang, kata Lin Yi. Sudah beres. Aku akan coba potong gajinya di akhir tahun. Bab 289. Sebuah kebetulan tak terduga. Yuan Yuan itu tipikal orang yang rakus uang. Kalau berani potong gajinya, hati-hati jangan sampai dia ambil pisau dan melawanmu sampai mati, goda Ji Qingyan. Tidak apa-apa. Aku akan menyiapkan pay besar untuknya kalau itu terjadi. Dengan IQ-nya, dia pasti akan tertipu lagi. Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian berdua bertarung. Ji Qingyan tersenyum. Sebenarnya, saya juga bertanggung jawab untuk ini. Jika saya tidak pergi ke lantai 2 untuk membahas beberapa hal, Zhao Zeng yang tidak akan melihat saya dan Anda tidak akan terlibat dalam gugatan ini. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu mengungkapkan semua perasaanmu dengan melakukan beberapa gerakan squat es untukku? Itu tergantung padamu. Kalau suatu hari suasana hatiku sedang bagus, aku mungkin akan tampil di depanmu dengan baju renangku. Jangan berharap kesempatan yang sempurna. Hari ini indah, jadi jangan sia-siakan cahaya bulan. Tidak hari ini. Pijatan ini terlalu enak. Aku tidak ingin bergerak sama sekali, kata Ji Qingyan malas. Kamu berbaring tengkurap dan tidak bergerak setelah makan. Kalau kamu tidak gemuk, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk bangun sekarang. Aku akan makan meskipun aku gemuk. Ji Qingyan memegang perutnya dan berkata, ngomong-ngomong, aku sedang bersiap memesan tiket untuk besok malam. Kita bisa tidur nyenyak dan saat bangun, kita akan berada di Amerika. Tapi karena perbedaan waktu, hari masih gelap saat kita turun dari pesawat. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Benar sekali, kamu harus menjadi anak yang baik. Asteris dengung-dengung asteris. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu pesan video dari He Yuan Yuan. Membaca di Mipos Novel. Silakan. Latar belakang dalam video tersebut adalah Lingyun Corporation, dan dia sesekali melihat Qixian Zhao berjalan melewatinya. Sudah larut malam, kenapa kalian berdua masih di perusahaan? Apa kalian mau melakukan sesuatu yang memalukan? Jangan bilang begitu. Aku memang keras kepala, tapi saudara Qi tidak tahan. Sial, apa yang perlu ditakutkan? Katakan padanya bahwa ketika dia keluar nanti, pasti akan ada saat-saat di mana dia akan berada dalam situasi yang tidak nyaman, terutama sebagai seseorang dari Lingyun Corporation. Masih berani ngomongin orang lain. Udah lama banget, tapi kamu belum juga ngalahin kakak seniorku. Memalukan banget. Bukankah kamu juga sama? Kalau kamu memang sehebat itu, pergilah dan dorong Old Kidon. Jangan dorong aku, He Yuan Yuan, tidak takut padamu. Kalau kau dorong kakak perempuanku, aku akan dorong kakak Qi di kantorku. Kaulah yang mengatakannya. Lin Yi mengarahkan ponselnya ke Ji Qingyan. Adikmu terbaring di sini, silakan mulai pertunjukanmu sekarang. Lin Yi, jangan rekam aku atau aku akan membunuhmu. Ji Qingyan dengan cepat melompat ke samping untuk menghindari kamera Lin Yi. Kita baru saja menyelesaikan satu ronde, sekarang giliranmu, kata Lin Yi. He Yuan Yuan tercengang. Meskipun dia terus mengatakan bahwa Lin Yi harus menjatuhkan Ji Qingyan sesegera mungkin, dia tahu bahwa dengan kepribadian seniornya yang konservatif, dia tidak akan bisa menjatuhkannya dalam waktu dekat. Baru setelah dia melihat adegan dalam video itu He Yuan Yuan menyadari bahwa dia masih seorang gadis kecil yang polos. Terlebih lagi, kakak perempuannya mengenakan pijamannya, dan yang terpenting, dia berada di pavilion Jiushu miliknya. Ini bukti kuat. Cepat, aku sudah menyiapkan popcornnya. Aku tinggal menunggu kalian mulai. Entah itu tikus tanah yang duduk dalam posisi lotus atau harimau dari belakang, aku siap menyaksikannya langsung. Kakak senior. He Yuan Yuan sudah hampir menangis, jadi dia hanya bisa mencari bantuan dari luar. Baiklah, berhenti main-main. Ji Qingyan meraih ponsel Lin Yi dan bertanya, apakah ada yang kau butuhkan darinya? Bukan apa-apa bagiku. He Yuan Yuan berkata, kakak, kenapa kamu ada di rumah Presiden Lin? Aku di sini untuk makan malam. Dia tidak mengizinkanku pergi malam ini. Ji Qingyan menyingkirkan tanggung jawab itu. Ada apa dengan piyama itu? Kenapa ada piyama wanita di rumahnya? Dia membelikannya untukku. Dia beberapa kali memohon padaku, dan aku terlalu malas untuk pindah, jadi aku menginap di sini malam ini. Lin Yi tidak membeberkan kebohongan Ji Qingyan.
Dia harus memberinya sedikit muka. Senior, meskipun Presiden Lin bukan orang baik, saya rasa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Hah? Apa maksudmu? Apa kau pikir aku datang ke sini atas kemauanku sendiri? Itu mungkin. Kalau begitu, tayangkan siaran langsung untuk Lin Yi. Ji Qingyan melempar ponselnya dengan marah dan berjalan keluar ruangan untuk memakai masker wajahnya. Orang macam apa dia? Dia membantunya menyingkirkan Lin Yi karena kebaikan hatinya, tapi gadis ini berani memprovokasinya. Apakah dia pembohong yang seburuk itu? Dialah yang menyeretnya ke sini. Lin Yi mengambil telepon dan meluruskan ekspresinya. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu mengirim pesan selarut ini. Bukankah kau memintaku untuk menyelidiki Land Rover hitam tadi siang? Aku sudah melakukannya, kata He Yuan. Coba tebak, mobil ini milik Chao Xiangyu. Chao Xiangyu. Lin Yi terdiam sejenak sebelum bereaksi. Bukankah Chao Xiangyu bos Cisco, putra Chao Jiadong? Sungguh mengejutkan melihatnya di depan pabrik Lin Yi. Benar, itu miliknya. He Yuan bertanya. Apa kau mendengar sesuatu? Kebetulan sekali. Aku baru saja diminta untuk menyelidiki seseorang, dan ternyata itu Chao Xiangyu. Bukan apa-apa, aku hanya sedang menyelidiki dengan santai, kata Lin Yi. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu. Kenapa terburu-buru? Ayo kita bicara sebentar lagi. Seniormu masih bersamaku, kenapa kau menarikku pergi untuk mengobrol? Nona, kau membebaniku. Aku mengerti. Aku tutup dulu. Obrolannya sudah selesai. Tepat saat panggilan berakhir, Ji Qingyan masuk sambil mengenakan masker. Dia memegang masker wajah yang belum dibuka di tangannya, dan kejadian itu tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Sini, biar kupakai satu. Masker ini bagus banget. Aku akan melewatinya. Tidak, kau harus melakukannya, kata Ji Qingyan. Kau mau melihatku memakai baju renang dan melakukan es squat untukmu atau tidak? Wajahku kering karena angin dan matahari. Aku tidak setampan dulu, jadi aku butuh masker untuk mengembalikan kelembapannya. Ji Qingyan tersenyum gembira. Kau benar-benar berandalan. Ji Qingyan merobek topeng itu dan menempelkannya di wajah Lin Yi dengan terampil. Aku punya cara agar kau bisa mencegahku menjadi berandalan di masa depan. Bagaimana? Biarkan aku bersenang-senang sekarang. Aku tidak akan seperti ini lagi kalau aku sudah tidak tertarik. Kau mau? Kata Ji Qingyan. Ngomong-ngomong, apa yang Yuan katakan? Saya bertemu seseorang hari ini. Ternyata dia putra bos Cisco, Chao Xiangyu. Dia kepala bisnis di pabrik Cisco. Dia membiarkan putranya mengelola pabrik. Ji Qingyan terkejut. Ada apa? Ini wajar, kan? Lagi pula, ini urusan keluarganya. Ji Qingyan ragu-ragu sejenak. Berapa banyak anak yang dimiliki bos Cisco? 2, seorang putra dan seorang putri. Nama wanita itu Chao Jingqiu. Dia 3 tahun lebih muda dari Chao Xiangyu. Kalau begitu, sudah jelas, kata Ji Qingyan. Meskipun tidak 100% dijamin, mungkin saja dia sedang mengekspresikan sikapnya melalui ini. Lin Yi sedikit mengernyit. Maksudmu Chao Jiadong menggunakan cara ini untuk mengingatkan Chao Xiangyu bahwa dia sudah tidak disukai lagi. Bab 290. Adegan kecelakaan mobil besar. Lagi pula, dia kan anaknya. Seringkali, kata, mengingatkan, saja tidak cukup, kata Ji Qingyan. Mungkin ini hanya masalah sikap. Meski begitu, makna di balik tindakannya hanya bisa dipahami oleh orang yang terlibat. Ji Qingyan menyisir rambutnya dan melanjutkan. Tapi jika kau bisa mengetahui posisi Chao Jingqiu di Cisco, kau akan bisa memahami masalah ini dengan lebih jelas. Lin Yi mengangguk tanpa komitmen. Kata-kata Ji Qingyan masuk akal. Dilihat dari kondisi Chao Xiangyu saat ini, dia tampak kurang dewasa dan tenang. Bukankah Cisco musuhmu sekarang? Di mana kau bertemu dengannya? Di pintu masuk pabrik Citek, dia membawa sekretarisnya ke sana. Apakah kamu akan membeli perusahaan itu? Tanya Ji Qingyan. Saya melihat berita keuangan beberapa hari yang lalu. Sepertinya berita itu mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah dinyatakan bangkrut. Apakah Cisco akan mengambil alihnya? Lin Yi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka wanita itu akan memperhatikan berita seputar teknologi. Tanpa dia sadari, jika bukan karena Lin Yi, dia tidak akan begitu memperhatikan bidang ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Mereka tidak akan membelinya, kata Lin Yi. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Berdasarkan bukti apa? Karena saya sudah membeli Citek. Qingyan. Membaca di Mipos Novel. Silakan. Kau membeli perusahaan itu. Ji Qingyan membelalakan mata indahnya tak percaya. Saya baru saja membelinya hari ini. Perusahaan itu sudah bangkrut. Apa perlu dibuat heboh seperti itu?
Alasan utamanya adalah aku belum mendengar kabar ini dari He Yuan. Apa kau membelinya tanpa mengatakan apa-apa? He Yuan adalah CFO Ling Yun. Sebagai kepala keuangan, ia harus mengawasi setiap akuisisi. Kalau tidak, tidak akan ada yang mau membayarnya. Selain grup Ling Yun, apa aku tidak punya bisnis lain? Aku kebetulan melihat berita kebangkrutan CITIC hari itu, jadi aku membelinya. Elektronika sains dan teknologi adalah hadiah dari sistem. Mustahil baginya untuk mengatakan ini dengan lantang, jadi ia hanya memikirkan alasan untuk menghindari topik itu. Kamu terlalu dramatis, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Kenapa membeli perusahaan darimu seperti membeli kubis? Disitulah kamu salah. Lebih mudah daripada membeli kubis. Teruslah menyombongkan diri. Melihat keberhasilan Lin Yi, Ji Qingyan pun ikut senang. Ia tidak lagi memikirkan pertanyaan itu dan kembali ke topik sebelumnya. Jika kau bertemu Cao Xiangyu di gerbang pabrik, kurasa motifnya mungkin tidak sesederhana itu. Lin Yi telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia belum yakin. Maksudmu dia pergi ke CITIC untuk mencoba memproduksi barang OEM? Ji Qingyan mengangguk, Yuan dan saya sudah banyak bicara tentang Cisco, saat ini, masalah terbesar mereka adalah kurangnya kapasitas produksi, karena tidak hanya Ling Yun Group, tetapi perusahaan-perusahaan besar lainnya juga sangat optimis dengan produk-produk Cisco, agar cepat mendapatkan pijakan di pasar, mereka pasti akan berupaya memproduksi produk OEM dalam jangka pendek. Selain itu, saya juga mendengar dari Yuan bahwa Cisco sangat mementingkan chip 1.0. Mereka bahkan membuat slogan internal yang menyatakan bahwa dalam 5 tahun, mereka akan menjadi generasi produsen terbesar ketiga setelah Hon Hai dan TVB. Itulah mengapa mereka sangat ingin mendapatkan pijakan di industri ini. Karena itu, saya pikir mereka mungkin benar-benar mencari kemitraan. Lin Yi duduk bersila di tempat tidur dengan kepala bersandar pada satu tangan, alisnya berkerut. Jika kau mengatakannya seperti itu, ada dua kemungkinan untuk kunjungan Cao Xiangyu ke CITIC, kata Lin Yi. Bisa jadi itu ide ayahnya, dan dia hanya mengikuti instruksi. Kedua, bisa jadi untuk memperkuat posisinya di perusahaan dan mencari kerjasama. Hehe, kamu pintar sekali. Ji Qingyan mencubit wajah Lin Yi dan berjalan di belakangnya sambil memijat bahunya. Kurasa kemungkinan kedua lebih baik untukmu. Dengan begitu, nilai tawarmu akan lebih tinggi dan negosiasi akan lebih mudah. Itu benar, kata Lin Yi. Meski begitu, ada kekhawatiran terpendam di hatinya. Selain Cao Xiangyu, Cao Jingqiu yang tersembunyi tampaknya juga merupakan bahaya tersembunyi. Jika dia punya kesempatan, dia benar-benar harus menyelidiki orang ini lagi. Dering. Dering, dering. Saat Lin Yi tengah memikirkan hal-hal ini, teleponnya berdering. Orang yang menelepon adalah Wang Tianlong. Apa yang telah terjadi? Presiden Lin, ada seseorang bernama Cao Xiangyu yang baru saja menelepon, tapi saya tidak mengangkatnya. Saya sudah meminta istri saya untuk mengangkatnya. Dalam panggilan sebelumnya, Lin Yi memberitahu Wang Tianlong bahwa orang asing mungkin akan menghubunginya dalam waktu dekat. Di saat yang sama, ia juga berpesan agar Wang Tianlong tidak mengangkat telepon secara langsung jika melihat nomor yang tidak dikenal. Ia meminta orang lain untuk mengangkat telepon dan menanyakan situasinya sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Wang Tianlong sangat patuh dalam hal ini, dan ia membiarkan istrinya mengambil alih tugas sulit ini. Apa yang dikatakan pihak lain? Dia bilang dia direktur Cisco Electronics dan ingin bicara dengan saya. Sepertinya dia tertarik bekerja sama dengan saya. Dia tidak banyak bicara lagi. Lin Yi dan Ji Qingyan saling memandang. Mereka merasa segala sesuatunya berjalan sesuai harapan mereka. Cao Xiangyu pasti menelepon saat ini untuk meminta kontrak. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, "Katakan padanya kau tidak punya waktu untuk bicara. Berikan dia informasi kontakku, tapi jangan ungkapkan identitasku. Kamu harus punya identitas, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menangani ini," kata Ji Qingyan. "Gampang. Bilang saja aku iparmu, dan aku yang mengurus pabriknya. Itu bukan masalah, tapi kakak iparku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Dia tertabrak truk besar dan menabrak tembok, dan ketika ditemukan, dia terluka parah. Dia meninggal dengan cara yang mengerikan." Lin Yi. Ji Qingyan, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka percakapan seperti itu akan terjadi. Itu sungguh tragis. Maukah kamu mencari truk dan merasakannya sendiri? Tidak, Presiden Lin. Mari kita bicarakan baik-baik. Jika saya benar-benar mati sebagai martir, siapa yang akan membantu Anda mengelola hotel? Apakah kamu takut tidak dapat menemukan seseorang untuk menggantikanmu dengan uang yang kumiliki? Presiden Lin, Anda tidak bisa mengatakan itu, kata Tianlong. Saya tidak menyombongkan diri, tapi ukuran Hotel Peninsula jelas.
Memang tidak banyak orang yang bisa mengelola hotel sebesar ini dengan tertib seperti itu. Baiklah, berhenti menyombongkan diri, kata Lin Yi. Bersikaplah lebih bersemangat saat bekerja. Jangan sampai berita ini tersebar. Baik, Presiden Lin. Saya berjanji akan menyelesaikan misinya. Lin Yi menutup telepon setelah beberapa kata sederhana. Mendesis. Lin Yi tiba-tiba menggigil saat menutup telepon. Aku juga tidak menyalakan AC, kenapa di sini dingin sekali? Percakapan terhenti tiba-tiba ketika Lin Yi melihat wajah pembunuh Ji Qingyan. Apa yang salah dengan wanita ini? Meskipun dia sedang menstruasi, seharusnya dia tidak setidak terduga itu. Bukankah beberapa saat yang lalu dia baik-baik saja? Kamu baru saja mengatakan bahwa Hotel Peninsula adalah milikmu. Ya, itu cuma hotel. Bukan masalah besar, kan? Sebelumnya, grup Chow yang ingin menyewa tempat untuk konferensi pers, manajer Wang mengubah perilakunya dan secara aktif bekerja sama. Ini semua berkatmu, kan? Kalau aku tidak salah, itu pasti alasannya. Berani sekali kau mengakuinya, kata Ji Qingyan cemas. Kau benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk menipuku agar berjongkok untukmu. Aku akan memberimu pelajaran. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.